Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu tangga nada diatonis. Pada kesempatan sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang unsur-unsur musik dan jenis-jenis tangga nada. Kali ini kita akan bahas tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu apa? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1 dan jarak setengah nada. Nah, sedangkan tangga nada diatonis sendiri ada 2. Yang pertama itu mayor dan yang kedua minor. Masing-masing jenis sendiri ada rumusnya sendiri-sendiri. Mayor itu bagaimana, minor itu bagaimana. Yang pertama kita bahas tentang mayor. Nah, cakupannya ada 3, pengertian, ciri-ciri, dan penjelasannya. Kita masuk yang pertama, pengertian dari mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Ini yang perlu kita hafal ya. Kalau mayor itu 1-1,5, 1-1,1,5 ya. Atau bisa kita singkat biar mudah dihafalkan pakai cicingah, cicicingah, cicingah, cicicingah. Susunannya sendiri kalau natural itu ini, jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Ini C aksennya. C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, H ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah. Nah, ini tangga nada diatonis mayor. Rumus yang paling awal yang perlu kita pegang ini. Nah, kemudian sekarang masuk ke ciri-ciri mayor. Ciri-ciri tangga nada mayor itu apa? Yang pertama, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi enggak semuanya mesti diawali dan diakhiri dengan nada do juga. Paling bisa diambil tertsnya, mi-nya atau solnya juga bisa. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu cenderung bersemangat. Lagunya pasti cenderung bersemangat karena mayor ya. Mayor itu identik dengan lagu-lagu yang bersemangat, yang have fun. Kemudian ciri yang ketiga, menimbulkan kesan riang gembira. Itu tadi semangat, terus bisa menimbulkan kesan riang dan gembira. Itu ciri-ciri tangga nada mayor. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Kita lebih dalam lagi mengenai tangga nada mayor. Cara menentukan susunan nada dalam tangga nada mayor ada 2, yaitu menggunakan tanda crash dan tanda mol. Ini lambang crash dan ini lambang mol seperti huruf B. Tanda crash sendiri berfungsi untuk menaikkan setengah nada, sedangkan tanda mol berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Jadi beda ya fungsinya ya. Kalau crash itu naik setengah nada, mol turun setengah nada. Adapun beberapa cara untuk menentukan susunan crash dan mol. Oke, kita lanjut bahas dulu yang crash sekarang. Nah, sini crash untuk interval mayor. Nah, ini perlu kita pegang dari awal tadi, cicingah, cicicingah atau 1-1,5, 1-1,1,5. Cicingah itu siji setengah ya kalau di Jawa. Terus natural sendiri itu do sama dengan C. Susunannya tadi C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, poinnya di sini nih. Rumus crash. Yang pertama,
nada kelima dari tangga nada sebelumnya digunakan sebagai nada dasar atau sama dengan do. Ya, nada kelima dari tangga nada sebelumnya itu digunakan sebagai nada dasar, dijadikan do. Kemudian ciri yang kedua, nada ketujuh dari tangga nada baru dinaikkan setengah. Nada ketujuh dari tangga nada baru dinaikkan setengah. Itu yang harus kita pegang ini. Kemudian pada umumnya tanda crash dalam pelafalannya diberi imbuhan is. Ya, misalkan ada nada C crash, kita sebut dengan nada cis, atau juga D crash sama dengan dis. Ya, jadi imbuhan katanya, imbuhan lafalnya is kalau di crash. Nah, di sini nih, natural tadi itu sama dengan C, susunannya C D E F G A B C. Rumusnya, intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ini harus hafal dulu, kita harus hafal dulu ini. Nah, biar bisa menentukan 1 crash, 2 crash, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke 1 crash. Tadi rumusnya yang pertama, nada kelima dari tangga nada sebelumnya dijadikan nada dasar atau do. Berarti kita ngambil nada kelima dari ini, natural. Nada kelimanya yaitu G. Di sini sudah tercetak tertulis merah ya, karena ini nada kelima. Jadi di sini G-nya dijadikan sebagai do dari awal. Susunannya seperti ini. Nah, jadi susunan tangga nada mayor 1 crash itu G A B C D E fis G. Ini kok kenapa fis? Karena tadi rumus yang kedua yang perlu kita ingat yaitu nada ketujuh dari tangga nada baru ini dinaikkan setengah. Nah, ini tadinya F, sekarang dinaikkan setengah jadi fis. Ya, ini 1 crash. Kemudian contoh berikutnya ada yang 2 crash. Nah, 2 crash ini do-nya apa? Nada dasarnya apa? Mengambil nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Tangga nada sebelumnya berarti ini 1 crash. Nada kelimanya apa di sini? Nah, nada kelimanya D. Jadi D di sini nanti dijadikan nada dasar atau dijadikan do. Susunannya seperti ini. D E fis G A B cis D. Di sini nada ketujuhnya sebelum jadi cis ini C. Ya, ingat kalau rumus crash itu ada 2. Tadi yang perlu kita pegang, nada kelima dari tangga nada sebelumnya itu dijadikan do. Kemudian rumus kedua, nada ketujuh dari tangga nada baru dinaikkan setengah. Nah, ini oke, itu tadi yang crash ya. Sekarang kita masuk ke yang mol. Mol itu apa? Ini masih sama, intervalnya mayor 1,5 1,5. Oh maaf, ini tercetak kurang dekat. Natural sama, masih sama. Nah, bedanya di sini rumus mol. Kalau rumus mol yang pertama, nada keempat dari tangga nada sebelumnya digunakan sebagai nada dasar atau do. Ya, nada keempat dari tangga nada sebelumnya digunakan sebagai nada dasar. Kalau crash tadi nada kelima, sekarang kalau mol nada keempat. Kemudian rumus yang kedua, nada keempat dari tangga nada baru diturunkan setengah. Ingat, kalau mol itu diturunkan setengah, kalau crash tadi dinaikkan setengah. Ya, tanda mol biasanya dalam pelafalannya diberi imbuhan S. Misalkan di sini ada nada B-mol, biasa disebut dengan bes, atau D-mol biasa disebut dengan des. Nah, ini ya perlu kita pegang. Kalau crash tadi nada kelima, kalau mol nada keempat. Nah, ini kita bahasanya. Ini natural. Nah, untuk menentukan 1 mol, nada tangga nadanya apa aja?
Ingat tadi rumusnya yang mol mengambil nada keempat dari tangga nada sebelumnya. Berarti nada keempatnya ini 1, 2, 3, 4 ini. Berarti F di sini dijadikan sebagai nada dasar atau do. Susunannya yaitu ini F, G, A, bass, C, D, E, F. Kok kenapa bass? Ada bass di sini karena tadi rumus yang kedua. Di sini kan harusnya B sebelum jadi bass ya, B. Tadi kan rumus kedua, nada keempat dari tangga nada yang baru diturunkan setengah. Nah, B turun setengah jadi bass, B mol atau bass. Nah, kemudian tangga nada yang 2 mol, susunannya apa aja? Kita ambil nada keempatnya dari tangga nada sebelumnya, yaitu ini 1, 2, 3, 4 bass. Jadi nada dasar di 2 crash itu do nya sama dengan bass. Susunannya, nah ini ada bass, C, D, S, F, G, A, bass. Tinggal diurutkan saja, tulis dulu semua. Lah tadinya di sini E, berhubung ini nada keempat, jadi diturunkan setengah jadi S. Nah, itu untuk yang mol ya. Tadi udah dibahas, crash sudah, mol sudah. Nah, nanti ingat kalau crash nada kelima, kalau mol nada keempat ya. Nah, sekarang kita masuk ke minor. Minor itu apa? Nah, tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,5, 1,1. Ini minor. Beda dengan mayor. Mayor tadi jijingah, jijingah. Kalau ini jingah, jijingah, jiji ya. Biar mudah menghafalnya seperti itu. Susunannya nih A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, kemudian ciri-ciri tangga nada minor bagaimana? Yang pertama, tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, dengan nada la. Kemudian cenderung kurang bersemangat kalau minor. Ciri yang ketiga, menimbulkan kesan sedih. Jadi kalau lagu-lagu yang kesannya sedih itu pasti menggunakan tangga nada minor. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasannya dari tangga nada minor. Tangga nada minor sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada minor natural atau murni, kemudian ada minor harmonis, yang ketiga ada minor melodis. Masing-masing ini juga mempunyai rumus sendiri-sendiri. Yang pertama kita bahas yaitu minor natural ya. Apa itu minor natural? Tangga nada minor natural adalah salah satu tangga nada diatonis yang dimulai dari not ke-6 dari tangga nada mayor relatifnya. Interval dalam tangga nada minor natural adalah nih 1,5, 1,1,5, 1,1. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini mayornya C, C mayor ini susunannya C, D, E, F, G, A, B, C ya. Nah, minor naturalnya tadi mengambil not ke-6 dari tangga nada mayor relatifnya. Not ke-6-nya di sini A. Ya, awalannya itu A atau La. Jadi minornya dari C mayor yaitu A, B, C, D, E, F, G, A. Ya, itu kalau relatif mayornya C. Nah, kemudian yang kedua, satu misalkan di sini relatif mayornya G mayor. Nah, susunannya G, A, B, C, D, E, Fis, G. Nah, minornya mengambil nada ke-6-nya dari ini. Nada ke-6-nya kan ada E. Berarti ini E,
Fis, G, A, B, C, D, E. Ini untuk minor natural ya. Ingat, minor natural mengambil nada ke-6 dari tangga nada mayor relatifnya. Oke. Kemudian next, yang berikutnya ada minor harmonis. Apa itu minor harmonis? Tangga nada minor harmonis adalah salah satu tangga nada diatonis minor yang disusun dengan cara menambahkan tanda crash atau menaikkan setengah nada pada nada ke-7 minor asli. Ya, menaikkan setengah nada pada nada ke-7 minor asli. Contohnya seperti ini. Nah, sini minor aslinya misalkan A minor. A minor itu susunannya A minor, A, B, C, D, E, F, G, A. Kemudian minor harmonisnya apa? Itu nada ke-7-nya dinaikkan setengah. Nada ke-7-nya di sini G, ya. G dinaikkan setengah jadi gis, atau G di crash jadi gis. Jadi ini susunan A minor harmonis, A, B, C, D, E, F, gis, A. Oke. Kemudian contoh lagi yang kedua, minor aslinya E, fis, G, A, B, C, D, E, ya. Nah, minor harmonisnya nada ke-7-nya dinaikkan setengah. Nada ke-7-nya di sini kan D ya. Jadi dinaikkan setengah jadi dis. Nah, ini minor harmonis. Ingat, nada kalau harmonis itu nada ke-7 dinaikkan. Itu kuncinya. Kemudian yang terakhir ada tangga nada minor melodis. Melodis itu apa? Tangga nada minor melodis adalah salah satu tangga nada diatonis minor yang disusun dengan cara menambahkan tanda crash, menaikkan setengah nada ya pada nada ke-6 dan ke-7 minor asli. Melodis ya. Jadi minor melodis nada ke-6 dan ke-7 yang dinaikkan. Sebelumnya ada harmonis yang dinaikkan hanya nada ke-7-nya. Kalau ini nada ke-6 dan nada ke-7. Contohnya, misalkan di sini minor aslinya A, susunannya ada A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, minor melodisnya ingat di sini dinaikkan setengah nada ke-6 dan ke-7-nya. Seperti ini. F-nya naik setengah, G-nya juga naik setengah. Jadi susunannya A minor melodis yaitu A, B, C, D, E, fis, gis, A. Contoh yang kedua, misalkan di sini minor aslinya E, susunannya E, fis, G, A, B, C, D, E. Nah, minor melodisnya yaitu E, fis, G, A, B, cis, dis, E. Nah, ini kan tadi nada ke-6, ini nada ke-7 dinaikkan setengah semua. Oke ya. Jadi yang harus diingat kalau minor melodis itu yang naik atau yang dikeras nada ke-6 dan ke-7. Tapi kalau minor harmonis yang dikeras hanya nada ke-7. Oke. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa isi di kolom komentarnya ya, biar channelnya ke depan semakin baik. Jangan lupa juga like and subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga sukses semua. Assalamualaikum.